Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Manisa Agoja, NIM 21060123, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Trianto, SEME. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi metode dan distribusi sampling. Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Dapat kita bedakan dengan melihat yang ada di layar. Sampel terdiri dari dua sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya, sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi, sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Metode penarikan sampel. Yang pertama kita lihat metode penarikan sampel probabilitas terdapat 3, yaitu penarikan sampel acak sederhana, 2 penarikan sampel acak terstruktur, 3 penarikan sampel acak cluster. Kita lihat penjelasan dari penarikan sampel acak sederhana. Penarikan sampel acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ada dua cara sampel acak sederhana. Yang pertama, sistem kocokan, dan kedua menggunakan tabel acak. Sistem kocokan ini, sistem sampel acak sederhana ini, sistem ini sama dengan sistem arisan. Yang kedua, menggunakan tabel acak. Memilih dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awal atau starting point. Selanjutnya, penarikan sampel acak terstruktur, yaitu penarikan sampel acak terstruktur Dapat kita lihat di layar proses stratifikasi populasi tidak berstrata dan populasi terstrata. Populasi tidak berstrata yaitu populasi atau responden penelitian yang anggota-anggotanya tidak dikelompokkan ke dalam strata. Sedangkan populasi strata adalah populasi yang dikelompokkan berdasarkan stratanya masing-masing. Menentukan jumlah sampel setiap stratum yang dikelompokkan menjadi 3, pertama bulat, 2 segitiga, dan 3 kotak. Jumlah anggotanya bulat 5, segitiga 7, dan kotak 12. Selanjutnya persentase dari totalnya bulat 27, segitiga 29, kotak 50. Dan caranya, jumlah sampel per stratum 21 dibagi 100, 0,21 kali 10 sama dengan 2. 29 dibagi 100, 0,29 kali 10 sama dengan 3. 50 per 100 sama dengan 0,50 kali 10 sama dengan 5. Dan jumlah sampel per stratumnya 10, persentase dari total 100, jumlah anggota 24. Dapat kita lihat contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum sama dengan contoh pertama, tapi hanya dibedakan angka. Dapat kita lihat dari skema cluster, terdapat di paling atas yaitu populasi, 3 balok sebelah kiri sampel terstruktur, dan 3 balok sebelah kanan sampel cluster. Dari skema cluster di atas, kita sudah dapat membedakan di antara 3 sampel tersebut.
Selanjutnya, penarikan sampel non-probabilitas ada 3, yaitu penarikan sampel sistematis, 2 penarikan sampel kuota, dan penarikan sampel purposif. Kita lihat terlebih dahulu penarikan sampel sistematis. Penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis dari besar hingga kecil atau sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota dari populasi dipilih sebagai sampel. Yang kedua, penarikan sampel kuota atau quote sampling. Pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Selanjutnya, penarikan sampel purposif. Penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposif dibagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama convention sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian, dan gadget sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Terdapat definisi kesalahan dalam penarikan sampel. Kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Selanjutnya, definisi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari Berikut populasi, adalah contoh dan menghitung probabilitas return on terjadinya asset. dihubungkan dengan setiap Terdapat 2 rata-rata kolom, dihitung Bank dan sampel. ROA, Bank BRI, Mandiri, Cim Niaga, Danamon, BIL. BRI ROA-nya 5,15, Mandiri 3,55, Cim Niaga 3,11, Danamon 3,18, BIL 1,49. Dari tabel di atas, kita dapat menghitung nilai rata-rata populasi dan nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bank. Yang pertama, rumus nilai rata-rata sampel dapat kita lihat di layar dengan hasil akhirnya 3,30. Dan kita lihat yang nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bank. Kita lihat pertama, rumus kombinasi. Bisa kita lihat dengan hasil akhirnya yaitu 10. Contoh menghitung return on asset, yaitu yang kedua, perhitungan rata-rata dari setiap sampel. Terdapat 4 kolom. Kombinasinya BRI Mandiri, BRI Cim Niaga, BRI Danamon, BRI BIL, Mandiri, Cabang Niaga, Mandiri Danamon, Mandiri BIL, Cabang Niaga Danamon, Cabang Niaga BIL, Danamon BIL. Yang selanjutnya kita kombinasi ROA, yaitu menambahkan antara ROA BRI dan Mandiri, dan begitu seterusnya. Selanjutnya mencari rata-rata hitung atau X. Dapat kita lihat jumlah semua rata-rata dari 10 kombinasi. Rumus ketiga yaitu nilai rata-rata hitung sampel.
Dapat kita lihat rumusnya dengan hasil akhirnya 3,30. Contoh menghitung return on asset. Rumus yang ketiga, nilai rata-rata populasi. Terdapat internal, nilai tengah, populasi, dan sampel yang dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi dan probabilitas. Yang kita lihat udah dapat hasilnya dari pemakaian rumus tersebut. Selanjutnya, distribusi probabilitas dalam bentuk polygen. Terdapat dua kurva, populasi dan sampel. Dari gambar tersebut sudah dapat kita membedakan antara populasi dan sampel yang terlihat sangat jelas perbedaannya. Selanjutnya contoh menghitung return on asset dengan menggunakan standar deviasi populasi dengan berbagai rumusnya. Dapat kita lihat hasil akhirnya yaitu 1,17 dan hasil akhir X-nya 3,3. Selanjutnya, cara menghitung return on asset dengan menggunakan rumus standar deviasi sampel yang terdapat 3 kolom. Hasil pertama 3,30 dan 0,71. Dapat kita lihat rumus yang digunakan standar deviasi sampel. Selanjutnya, hubungan standar deviasi sampel dan populasi. Dapat kita lihat dua rumus hubungan antaranya. Selanjutnya, rumus dari distribusi sampling proposal terdapat 3, yaitu nilai rata-rata proporsi, standar deviasi sampel proporsi, dan standar deviasi proporsi. Dapat kita lihat 3 macam rumus dari distribusi sampling proporsi. Populasi atau sampel. Yang pertama, populasi 1 berlanjut ke sampel 1 berukuran. Selanjutnya apakah, dan populasi 2 menuju sampel 2 berukuran. Populasi 1 sampel 1 dan populasi 2 sampel 2 akan berkumpul untuk menentukan apakah antara X1 kurang X2 sama dengan sampel U kurang sampel 2. Skema selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab Dapat kita lihat dari skema selisih populasi atau sampel. Dan terdapat dua gambar yang membedakan rumus dari kedua gambar tersebut. Distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Terdapat 3 rumus. Yang pertama, rumus menggunakan nilai rata-rata distribusi sampel selisih rata-rata X1 kurang X2. Dapat kita lihat rumusnya. Selanjutnya, nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata X1 kurang X2 dengan menggunakan rumusnya. Selanjutnya, sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata juga dapat kita lihat rumusnya yang terdapat di layar.
Selanjutnya, selisih distribusi rata-rata dan populasi juga terdapat 3 rumusnya, yaitu pertama nilai rata-rata distribusi sampel selisih proporsi, yang kedua nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata, dan yang ketiga nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata. Rumusnya dapat kita lihat di layar ini. Selanjutnya yang kita lihat yaitu faktor koreksi. Terdapat 2 penyesuaian dengan 2 rumus. Pertama, penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung. Selanjutnya, penyesuaian standar deviasi untuk proporsi. Terdapat 2 rumus untuk mencari faktor koreksi. Selanjutnya, metode dan distribusi samping dalil batas tengah, yaitu untuk populasi dengan rata-rata dan varians. Rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi, dan varians distribusi sampel sama dengan N. Baiklah, kita lihat semua rumus yang ada pada bab ini, yaitu metode dan distribusi sampling pada mata kuliah statistika lanjutan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya tentang metode dan distribusi sampling. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.